Oke, kembali lagi di Ununi edisi ngomel-ngomel. Kan kita judul pakai naik terus. Oke Mas, tadi lo bilang kita bakal ngebahas mengenai vaksin. Yes, indeed. Lo Eh, orang ini, banyak orang yang takut dengan vaksin saat ini. ya. Aduh, gimana ya, gimana. Tapi kalau lo sendiri gimana? Gue semenjak pertama kali ada kata vaksin keluar gitu ya untuk virus corona ini, gue sama sekali nggak mikir takut dan segala macam loh Mas. Gue Oke, malah, oh ada vaksin nih, ya udah, gue good mau, gitu. gue gitu. Dan ini lucu sih, gue juga belum pernah ngomong. Eh, Awal-awal vaksin itu kan orang-orang pilihan ya, Ya, kan yang dapat segala macam dari ya mulai betul. Pak Presiden, terus dan Ya, yang lain sampai akhirnya Ariel Noah divaksin. ya betul. Pas dia divaksin, gue juga tambah mau. Wah, Oh. Mas Ariel divaksin nih, gue juga mau deh. Itu kan salah satu alasan pemerintah mengambil beberapa selebriti untuk meyakinkan Meyakin. fansnya gitu. Yes. Itu communication-nya gitu. Iya. By the way, thank Oke. you Mas Ariel. Jadi mau divaksin. Tapi benar sih, maksudnya ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau gue pribadi emang begitu mendengar kata vaksin, kalau gue pribadi gue mau divaksin, cuman memang waktu di awal gue cuma gini doang, oke, secepat itu kita tunggu dulu nih, gue juga baca jurnal-jurnalnya kan yang masuk kan gitu, jurnal-jurnal kesehatan, oh ini begini ya, tapi akhirnya pada saat akhirnya sutralah vaksin aja lah, kalau emang kalau Iya. emang kalau emang maksudnya gue cuma mikir gini doang, ya kalau sampai kenapa-napa artinya emang waktu gue di situ, Emang ya itu udah itu aja. gitu aja gue udah mikir ya. Kalau emang udah waktunya Iya gitu loh. waktunya kita untuk kembali ke sang pencipta ya udah. Ya udah gitu loh. Emang ternyata waktunya gua aja gitu. Cuman Iya kan? cuman pada akhirnya gitu kan. Nah, cuman kan Sinovac itu kan bokap nyokap gue Sinovac, Sinovac, lansia yes. itu kan ya. Habis itu ada Iya. beberapa teman-teman gue juga banyak yang Sinovac, kayak lu pun juga Sinovac, teman-teman gue Iya. yang baru-baru ini pun juga ada beberapa kali yang sudah mendapatkan Sinovac lagi karena udah hadir gitu kan. Yes. Secara kan Sinovac itu kan secara efeknya setelah divaksin tuh nggak sebegitunya orang. Ya. Gua nggak tahu, lu gimana efek Kalau di lu? kalau gue yang pasti gue kan di bagian sini ya. Ini Ya, dalam ya satu masa di dua sini satu cuy. ya kan ada di sini. Gue di Oh sebelah ya sini. ya. Ada di sini. Ah, Bukan di pantat ya. ya bukan. Agak males buka depan umum. Satu hari, 1-2 hari gitu pegel banget rasanya. Pegal, oke. Pegel. Terus eh, setiap habis lewat maghrib gitu ya, udah menjelang malam tuh drowsy banget rasanya kayak kayak lu Oh mulai oke. dan pengen ngantuk banget. Oke. Tapi Emang itu aja. kecapean aja Bapak. Tapi emang begitu. Oh Maksudnya ya. mostly orang-orang yang Lapar yang nggak? yang dapat Sinovac enggak sih biasa aja. Nggak. Cuman lebih kayak jadi mager aja. Oh. Pengennya rebahan gitu. Itu Udah vaksin itu satu, vaksin dua. satu satu dua. Satu dua kayak begitu efeknya ke lu. Satu yang lebih terasa. Oh, satu Kedua lebih kerasa. satu lebih kerasa. Oke. Kedua malah lebih santai. Lebih santai. Oh. Ngantuknya gitu cuman Ya. sehari udah gitu nggak seintens yang vaksin pertama. Oh oke oke Gitu. oke. Kalau gue Menarik. gitu. Oke. Kalau kalau gua kan sebenarnya mendapatkan vaksin yang diperbincangkan oleh banyak orang karena si AstraZeneca itu Ya AstraZeneca. ketika beredar kan banyak banget berita-berita, wah ini ada resiko pengentalan darah, ada ini itu gitu. Tadinya gue sudah mendaftar berapa kali dan gue nggak dapet jatah gitu kan, sampai akhirnya eh, daerah rumah gue mendapatkan dari RT gue, Nick mau nggak lo ada jatah nih vaksin dari RT kita. Oh ya gue mau dong, gue bilang gitu kan. Bini gue juga mau gitu dan begitu, tapi meskipun kita sempat yang kita perlu cek kayak darah pengentalan segala apa gitu, cuman ternyata waktunya mepet, ya udah lah nggak usah lah gitu, maksudnya akhirnya kesepakatannya ya udah mau diapain lagi gitu loh. Nah, Yes. vaksin berjalan di tanggal 15 Juni kalau nggak salah gue vaksin pertama ya. Ya. Eh, itu gue Lo tanggal berapa? 15 ya? ya kalau nggak salah 15 Juni deh vaksin pertama. Kalau nggak salah ya, gue lupa 15 ingat. Juni gue Mei 11. Mei, ya. Tapi kan lu cuman 28 hari jarak satu kedua. Ya Mei Ya 11. kan?
yang kedua itu 9 Juni. Iya kan. Nah, gue tuh 15 atau berapa, gue lupa lah, pokoknya awal-awal Juni gitu kan ya. Yang pertama kali dibuka 18 sampai 55. Oh ya. Nah, itu kan emang dapetnya AstraZeneca gitu. Orang tuh udah pada takut segala apa. Gue bilang udah hajar aja lah vaksin. Toh juga kalau emang sebisa mungkin sebelum vaksin emang jaga kondisi badan aja. Gue nanya sama teman-teman gue, lu gimana? Ya. Gue nanya sama teman-teman gue yang udah vaksin duluan kan awal-awal gitu. Ya. Dia bilang, lu dapet vaksin? Iya, lu gimana? Gue sih cuma pusing-pusing nih sama mual. Abis itu dia bilang, tapi laki gue nggak kenapa-napa. Ada yang bilang gitu. Ada yang ada laki gue kena asam urat jadinya gitu. Ada yang GERD gue kumat gitu. Cuman pada akhirnya gue mikir gini, sama ada temen gue bilang katanya gatal-gatal gitu, jadi gatal-gatal. Nah, ada reaksi ya, reaksi sementara. Reaksi sementara ya. Nah, cuman gini, pusing-pusing mual segala apa buat gue ya wajar. Pusing-pusing mual tuh wajar gitu. Kan cuman yang nggak wajar kan yang asam urat atau GERD atau gatal-gatal, gue bingung. Jadi gue selidik, gue tanya, emang gatal-gatal, lu pas lagi divaksin gatal-gatal. Kebetulan emang pas lagi divaksin, dia lagi gatal-gatal badan. Begitu divaksin jadi makin parah. Ya kan imun lu turun gara-gara imun lu kepecah-pecah kan. Ya, betul. Itu satu. Udah gitu yang asam urat. Ya gue sih cuma mikir gini, mungkin dia sebelum vaksin dia mikir, oh gue mesti jaga kesehatan nih, atau wah gue habis vaksin pokoknya gue harus jaga kesehatan, gue makan apa aja lah, emang dia punya bakat asam urat, dia makan apa aja asam uratnya kambuh gitu. Yang GERD ya mungkin stres, ngerti nggak? Aduh, ntar ada impactnya nggak ya ke gue? Stres langsung naik. Ntar ada impactnya nggak ya ke gue? Ntar gue dapat efeknya gimana ya? Naik ya. Jadi basically mungkin bukan efek si vaksin itu sendiri gitu loh. Bisa aja itu dari dirinya sendiri. Gitu, dari dirinya atau dari kondisi yang dia jalankan pada saat dia lagi vaksin gitu. Nah gue sama bini gue sepakat bahwa ya udah kita sudah tahu jadwal kita tahu jadwal kita di hari Selasa, kita tahunya dari hari Jumat. Jadi gue dikasih tau Jumat untuk vaksin hari Selasa. Jadi kan gue ada berapa hari tuh. Wah itu jam tidur gue normal banget. Tidur jam 9, bangun jam 5. Tidur jam 9, bangun jam 5. Makan sehat, istirahat cukup, kondisi badan fit. Oke, gue vaksin dong. Gue vaksin, bini gue vaksin. Tensi 120/80. Bagus banget tensi gue gitu kan. Setelah vaksin, oleh pihak yang vaksin, kita di vaksinasi Serviam, di Santa Ursula Pasar Baru, mereka bilang ya udah saat ini kita observasi 30 menit. Observasi gue nggak kenapa-napa, nggak ada pusing, nggak ada apa kok gitu kan ya. Tapi setelah vaksin itu kita dibilangin ini paracetamol, jadi kita dibekalin paracetamol. Dia bilang ya lo kalau mau minum aja. Bahkan sebenarnya setelah observasi mereka bilang lo harus minum dulu si paracetamol gitu. Ya kalau gue paracetamol ya udah lah, cuma obat penurun demam. Dah. Gue minum paracetamol jam 12 siang. Habis itu sebelum tidur gue minum lagi paracetamol di hari pertama ya. Habis itu di hari kedua gue bangun jam 5. Di hari pertama gue sama sekali tidak ada kipi. Gue tidak ada efek samping. Tapi memang habis vaksin, habis minum paracetamol di mobil perjalanan pulang, karena gue disetirin, gue tidur. Gue tidur. Gitu. Istirahat cukup artinya kan. Hampir makan banyak, emang makan jadi makanya badan emang lebih enak rebahan. Tapi gue tidak demam, gue tidak menggigil, gue tidak ada mual, gue tidak ada pusing. Cuman memang harus gue akui badan lebih enak rebahan. Hari kedua katanya bisa efek 3 hari kan. Hari kedua pagi-pagi bangun, gue nyuci baju, gue masih beres nyuci piring, Eva masih nyapu ngepel, kayaknya masih segala apa. Nah pada saat nyuci piring itu tulang belikat gue bagian belakang mulai berasa pegel. Gue hajar paracetamol. Habis itu malamnya udah gitu seharian udah masih emang bener kata lo lebih enak rebahan. Habis itu malamnya gue hajar paracetamol lagi. Hari ketiga udah gue nggak minum apa-apa. Cuman memang gue vaksin juga di kiri kan. Cuman emang agak pegel. Pegel ya itu pasti. Ya standar lah. Gitu. Cuman ya nggak masalah buat gue. Gitu. Gue lebih masalah ketika minggu ini gue harus ke rumah sakit nganterin anak gue DB. Lebih parno ke rumah sakitnya. Ya cuman gitulah. Buat gue sih vaksin jadi dengan ada vaksin gue rasanya optimis sih. Ya. Jadi badan kita bisa lebih membentuk antibodi. Bentuk antibodi segala macam. Ya. Gitu. Ya, jadi, hopefully vaksinasi ini bisa lebih cepat ya.
ininya, penyebaran vaksinasinya. Kan masih banyak nih Mas orang-orang yang nggak mau dan takut vaksin. Gimana ya? Ya gini, lu nggak mau kenapa? Kalau emang karena kondisi badan, gini, bapak gue itu stroke. Bapak gue stroke. Dia pun akhirnya vaksin setelah memang dapat surat surat pengantar dari dokter yang menangani dia bahwa lu layak, gitu kan. Ada kenalan gue yang ternyata memang lu belum bisa vaksin karena dia tuh ada, gue lupa hipertiroid atau apa gitu, yang belum terkontrol. Jadi dokternya sendiri pun ntar dulu, tahan dulu ya gitu. Jadi emang sebenarnya gini, kalau lu takut karena lu nggak yakin dengan kondisi badan lu check up. Ya kan? Lu check up atau emang lu memang tidak bisa, bukan tidak mau gitu loh. Jadi akhirnya kondisi lu memang tidak bisa. Tapi kalau lu cuma beralasan gak mau, gue serem, habisnya banyak 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 berita-berita yang gini gitu ya. Ya, gue cuma bisa bilang, lu juga nggak divaksin pun, maksudnya gini, lu takut divaksin gara-gara takut kalau divaksin ntar lu kenapa-napa. Lu nggak divaksin juga lu bisa kenapa-napa. Get my point, right? Gitu. Lo divaksin pun lo takut divaksin jadi kenapa-napa. Lo nggak divaksin pun lo juga bisa jadi kenapa-napa gitu loh. Dan setelah lo divaksin bukan berarti kemudian lo kebal, enggak. Mengurangi resiko terburuk yang mungkin terjadi ketika lo terpapar, bukan berarti lo kebal. Protokol kesehatan mah tetap dijalankan sampai dapat herd immunity, gitu loh. Itu aja. Itu kok. Aku tuh bingung. Ya jangan sampai sekarang kasusnya tuh naik terus. Capek kalau kayak gini terus. Mau berapa lama? Kita udah dikasih batas sampai 20 Juli kan. Kalau naik itu kalau kasusnya turun, kalau kasusnya nggak turun ya panjang lagi. Sampai kapan ya? Gitu loh. Ya kita tahu gitu loh, semua sektor, semua aspek sih. Iya. Pasti stressful gitu. Iya. Iya, pastilah. Pasti. Yang sekarang curhat, ya tapi gaji gue dipotong. Bagus, lu masih punya gaji. Banyak yang akhirnya juga kehilangan pekerjaan dan nggak punya gaji, yang sisi financialnya stres gitu. Kan ada yang kayak gitu juga, Nu. Tapi gue masih harus keluar rumah. Ya prokes. Udah itu, kalau misalnya memang perlu dan wajib harus ya keluar rumah. Iya, prokes deh, aja. prokes Gitu. aja, prokes beneran deh. Pakai masker. Gue masker double pasti. Dan gue begitu pegang dikit, hand sanitizer kalau nggak cuci tangan. Sanitizer dibawa, yang semprot, yang gel, apalah segala macam. Gue tidak pernah mau menyentuh muka gue sebelum tangan gue bersih. Ya. Bahkan buka masker aja tuh gue nggak mau sebelum gue cuci tangan. Habis itu gue cuci tangan lagi. Gak masalah. Gitu. Prokes deh, coba ikutin. Jalanin prokes dulu deh, udah itu dulu deh. Kalau lu sudah prokes dan lu kena, ya itu emang istilahnya emang jalan lu begitu. Kalau lu nggak prokes dan lu belum kena, ya itu emang hoki lu. But don't push your luck. Don't push your luck. Gitu. Bisa bahasa Indonesia master, Padeng. Bisa bahasa Inggris. Jangan maksain keberuntungan lo. Sama aja lu udah tahu mobil jalanan rame, lu maksa lari nyebrang. Ya lu beruntung lu bisa lewat sampai ujung. Tapi kan bisa aja suatu saat lu lagi berhenti, lagi lari tengah-tengah ada bus ngebut. Iya. Ada motor ngebut. Sama aja gitu. Don't push your luck. Gitu. Yang nggak mau prokes ya, Yang pakai prokes karena ya emang ternyata jalannya harus begitu. The least we can do adalah itu. Ikuti prokes sama vaksin. Dah. Ya. Iya. Tenang, kita bukan istilahnya bukan buzzer RP. Kita ada teman gue, cuy. Teman gue sampai harus self quarantine. Padahal dia udah divaksin, dia punya 3 anak di rumah. Dia terpapar karena teman kerjanya tidak percaya akan adanya COVID.
teman kerjanya tidak mau untuk swab ini itu. Dan kemudian sekarang teman gue harus karantina mandiri. Dia nggak mungkin ketemu anak-anaknya. Dia nggak mungkin ketemu istrinya. Dia nggak mungkin kerja. Lo temennya yang nggak percaya yang nularin, yang lagi batuk, maksa tetap buat kerja bareng sama dia dan nggak mau pakai masker. Kira-kira mau nanggung nggak ya biaya temen gue buat self quarantine? Itu aja. Jadi buat yang teriak-teriak nggak usah percaya sama COVID, ya udah, lo kumpulin duit aja, lo tanggung tuh biaya-biaya orang-orang yang terpapar gara-gara lo. Gimana ya? Oh ya kan mereka nggak percaya ya. Itu bener gak sih Mas? Gue jadi ini nih, gue jadi mikir. Apa? Vladimir Putin Heeh. mengerahkan pasukan elit Heeh. untuk bagi siapapun masyarakat yang enggan divaksin, Heeh. ditembak mati. Oh, gue nggak tahu itu. Itu gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu presiden Filipina kalau nggak salah, Filipina apa mana ya yang keluarin, kalau lo nggak mau divaksin, kita akan vaksin lo vaksin babi. Kalau itu benar statementnya. Kalau Putin gue nggak tahu tuh soal Putin. Tapi kalau yang Filipina itu apa Filipina kemarin kayak benar itu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu efektif loh. Nggak bisa dong. Itu kan artinya bukan negara demokrasi katanya. Iya. Pelanggaran hak asasi manusia. Oke, HAM. Sip lah. Kalau udah. Jadi pelanggaran hak asasi manusia. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk divaksin karena itu melanggar hak asasi manusia. Tapi buat orang-orang yang kemudian tidak percaya dan terpapar, tapi kemudian dia menularkan orang lain dan kemudian orang lain itu sampai terkena resiko terburuk, maka itu bukan pelanggaran hak asasi manusia buat mereka. Itu nasib hidup. Enak hidupnya ngeles. Lah, kalau lo nggak percaya, lo kena, lo paparin ke gue. Udah itu, ya itu nasib lo nih. Lah, kan sih. Gue mau minum ada ini aman nggak sih Mas? Ada brand, biarin aja nggak apa-apa. Ntar siapa tahu brand mau build in ke kita, lumayan. Nggak usah dikasih unjuk juga. Dia malah sengaja dikasih unjuk. Gak apa-apa kalau brand mau build in kan bisa jadinya nu. Set. Iya kan. Bisa. Kita bisa pakai display ya kan. Bisa taruh produk di sini. Nah, kalau menghasilkan kenapa enggak? Yang penting produk-produknya sejalan sama kita. Ada masker loh gue. Tuh. Maaf, tuh maskernya Noah mah udah branding berapa kali. Noah tuh udah berapa kali branding di Onuni. Dengan kaos lu, topi lu, maskernya. Oh iya ya, benar juga ya. Gak pernah tuh kita dikasih royalti sama Noah. Lo kata Noah, siapa lu? Ya tapi inilah begini cara kita menikmati menghadapi orang-orang saat ini nih. Kondisi saat ini. Ya udah kita ketawa aja udahlah ya. Iya. Gitu. Tenang. Betul. Abis episode ini beres, episode depan kita akan kembali ke seperti biasa. Gini Mas. Kita wajib untuk tertawa gini ya. Tapi jangan sampai kita mentertawakan pandemik ini ya. Oh, jangan. Soalnya banyak orang-orang kayak gitu. Apa-apa dikit-dikit WK. Kok bisa ketawa sih pandemik? Gila loh pada. Gue yang gue bingung gini ya. Gue pandemik ini kan menyebabkan banyak orang akhirnya meninggal. Ya dong. Ya ada beberapa orang-orang yang memang sebenarnya selama ini tidak sejalan dengan pola pikir gue. Cuman ketika mereka meninggal pun gue berduka cita gitu loh. Dan kalaupun emang misalnya lo kayak gini, misalnya si A meninggal nih dan lo kayak ya udah biarin aja, bagus lah dia meninggal. Misalnya bukan bagus lah dia meninggal. Oh ya udah gitu. Lo nggak berduka cita. Ya lo nggak usah nyela dia di sosial media juga. Nggak usah bring it on public juga. Ya dong. Kebayang nggak kalau misalnya keluarganya yang baca, rasanya seperti apa? Yes. Betul. Nggak semua harus diumbar di sosial media kok. Mari kita menikmati hidup. Gila ini anjir nih di
episode kali ini gue gak bisa ngomong apa-apa, gue kesel gue pengennya Makanya, marah-marah mulu gue. sedangkan dari awal sebelum kita take ini gue udah bilang nggak boleh lo marah-marah ya. Bukan apa, gue capek ngeditnya. Apalagi kalau sampai sumpah serapah yang bahasanya susah digunakan untuk diedit. Ya udah ntar kita flatliners. Udah gitu, Panjang. udah gitu kita kalau misalnya mau pakai gesture, kita hanya bisa begini mas, nggak bisa Iya, nunjukin. nggak bisa, Iya. nggak bisa, gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya mungkin udah saatnya untuk episode Onuni kali ini kita akhiri ya, Nu ya. Daripada kita berusaha malah kita capek karena mencoba untuk merangkai kata yang baik, menahan emosi ini. Ya. Yang ada kita malah tambah stres. Iya. Dan yang pasti gue sama Mas Niko beserta Onuni ya, kita selalu berdoa untuk semuanya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan ya semoga makin disadarkan deh pandemi ini tuh bener-bener nyata dan ada. Betul. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi mengalami masa isolasi mandiri, karantina mandiri, atau teman-teman yang keluarganya terpapar, semoga lekas disembuhkan. Optimis, ya mindsetnya dibikin happy, ya emang susah sih, tapi mau nggak mau dibikin happy aja, optimis, udah kok cepet hilang kok. Gitu. Stay positive in mind, tapi status keep in negatif gitu ya. Yes. Ya kan kalau sekarang ngomong stay positif tuh serem loh cuy. Iya benar. Iya kan? Stay positif jadi stay positif. Lo maksud lu dipahin gue positif terus enggak maksudnya stay positive in your mind dalam pengertian adalah biar ya lo bisa kok, you can get through this gitu buat teman-teman yang memang saat ini lagi berjuang, entah itu menemani kerabat, saudara ataupun juga diri sendiri. Siapapun ya gitu. Semoga lekas membaik, lekas normal lagi. Iya, sama sekaligus juga mau ngingetin nggak ada bosan-bosannya protokol kesehatan tetap dijalankan meskipun memang dari pemerintah pun sudah ada PPKM darurat. Gimana memang kita disarankan untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Untuk sementara waktu ini. Untuk sementara waktu, rencana sampai dengan tanggal 20 Juli. Nggak ada salahnya kalau memang lo harus beraktivitas keluar rumah, tetap protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, gunakan masker. Saat ini masker disarankan untuk double ya. Satu medis, satu kain. Kemudian juga mengurangi mobilitas, sudah pasti, dan juga menjaga imunitas tubuh. Itu yang penting juga. Bener, multivitamin ya, hajar terus multivitamin, dan ini sih naik Pak harganya Pak. Iya emang susah sih. Ini dari gua Pak. Dari gue pribadi sih, madu pahit itu ampuh tuh Mas, madu pahit beneran. Emang kalau di madu tuh pahit Pak? Wah bukan itu Mas. Bukan ya. Terus gue kasih brand kan, nih. Enggak kan kita mesti ketawa di sini. Tetap harus ada hiburannya dong. Iya. Itu juga kebantu kok. Iya. Apa? Di madu? Jangan dong. Madu pahit. Tadi kan gue mau di madu pahit, tapi lu itu juga ngebantu. Kan gue parno jadinya kan gitu kan. Enggak. Iya, madu pahit ya. Itu juga bagus katanya. Berjemur juga kalau bisa. Iya. Ya kan? Di madu pahit. Ya. Bukan nih. Pahit di madu. Ya. Apalagi ya? Ya pokoknya sebisa mungkin stay healthy, stay safe, stay positive in mind, stay sane, ya kan, waras gitu. Mungkin gini kali. Ini juga ngebantu kali. Social media detox. Coba kalian coba tes nih ya. 3 hari dulu deh atau 4 hari deh tanpa social media, notifikasi dimatiin. Udah jangan buka aja. Jangan buka, coba 4 hari tes deh. 3 atau 4 hari deh. Ya, itu beneran nih Mas. Jangan dong Pak. Rencananya kan habis ini tayang 2 hari kemudian saya punya konten baru Pak di YouTube saya Pak. Oh iya. Nggak, maksudnya bagi mereka nggak nonton YouTube saya Pak. Iya, bagi kalian yang mau coba. Oh iya. Gue pernah cobain soalnya. Tapi detox sosial media tuh menyenangkan. Sosial media, iya. Gue setuju. Cobain deh. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang udah nyobain terus ngerasa ini itu segala macam, coba komen, kita pengen tahu. Iya, efeknya apa buat lo gitu. Tapi gue setuju sih, memang itu juga bisa dilakuin. Apalagi ya? Ya olahraga kecil-kecilan di rumah aja bisa lah. Gitu. Stay happy lah, yang penting sebisa mungkin stay happy. Stay happy mau nggak mau sih. Ya, yang pastinya konten Onuni ini kalau misalnya ya kayaknya untuk beberapa minggu ke depan kita sih begini ya, Nu ya. Iya.
karena kondisinya ya dalam kondisi seperti sekarang mengikuti saran pemerintah ya kayaknya sebisa mungkin untuk begini. Sementara iya. Dalam bentuk virtual seperti inilah. Iya. Kurang lebih. lebih. Jadi Onuni pakai hashtag di rumah lagi aja. Aduh. Gak dong, kan judul kita hari ini naik terus. Naik terus. Kasusnya naik terus. Jangan semoga turun kasusnya. Iya harus turun lah, harus hilang bahkan. Ya hilang sih susah ya. Iya. Udah deh terserah. Hilang susah. Virusnya pasti ada nggak? Virusnya ada. Itu sama aja kayak DBD gitu. Jadinya virusnya pasti ada. Iya, kayak virus yang lain jadinya. Ya pokoknya hopefully semoga segera tuntas lah pandemi ini. Ya kalau emang kita mesti ngejalanin protokol kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Ya. Nikmati hidup aja lo udah. Ya udah gitu aja itu. Nikmati hidupnya lah sebisa mungkin lah ya. Betul, nikmati hidupnya udah berbagi keceriaan aja. Nah, kita ketemu minggu depan dengan keceriaan lain. Ya, diusahakan kita tidak ngomel-ngomel lagi ya. Enggak, jangan. Kecuali nanti di selama minggu ini kita mau kerjain, ada yang bikin kita ngomel. Begitu. Kita ketemu di Onuni berikutnya. Bye-bye. Till next time.